وقدره تقديرا أحمد تعالى وأشكره ييسر عسيرا ويجبر كثيرا وأتوب إليه وكان ربك بصيرا سبحانه وبحمده جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat iman, dan telah memberikan kita nikmat ihsan, yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini untuk beramal soleh, untuk beribadahnya kepadanya. Yang alhamdulillah Allah memudahkan langkah kita untuk sholat berjamaah di masjid musala ini, ya. Al-Mu'minin merupakan nikmat luar biasa yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman di mana orang-orang menyembah berhala, di mana orang-orang itu sedang sesat. Alhamdulillah sekarang sudah penuh dengan zaman ilmu pengetahuan, banyak sekali teknologi dan lain-lain yang mana itu tidaklah tidak dari perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau di hari akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, ini sehat nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Tadi saya mau berangkat ada ragu, Pak. Hujan. Gerimis, alhamdulillah sampai alun-alun terang. Insya Allah. Di Kauman Gulan. Yes, sekitar situ, perapatan Bundil besar. Karena tadi jam tangan 4-an itu udah hujan. Tapi alhamdulillah adalah berangkat sampai alun-alun terang. Merupakan nikmat luar biasa kita dapat sama-sama mengkaji ilmu, mengkaji majlisul ilmi, sama-sama menuntut ilmu yang insya Allah di tempat barokah ini, ya. Setiap langkah jenengan, setiap langkah kita semua dari rumah ke sini itu dihapuskan dosanya. Satu langkah itu dihapuskan dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Alhamdulillah. Itu dari rumah sampai ke masjid. Coba kita hitung dari rumah kita berapa langkah itu, Pak. Berlangkah-langkah yang jauh itu insya Allah kalau dari sini 20 langkah, berangkat 20 langkah berarti dosanya dihapuskan 20, derajatnya diangkat 20. Itu baru berangkat, belum pulang. Pulangnya berarti kalau lewat jalan yang lain 40. Bukan. Alhamdulillah. Itu betapa besarnya pahala orang yang ilmu, majelis ilmu, mengaji ilmu itu alhamdulillah. Yang kedua dalam majelis ilmu ini bahwasanya doa-doa kita ini mustajab, doa-doa ini makbul. Bagi jenengan yang memiliki masalah, memiliki problem, silahkan berdoa. Malaikat ada di sekeliling kita, insyaallah. Yang memiliki masalah, memiliki problem, memiliki utang, memiliki segala sesuatu, silahkan banyak berdoa, tidak apa-apa sambil mendengarkan kajian, karena disitulah waktu mustajab. Salah satunya ketika sedang majelis ilmu. Makanya ada itu kalau di Masjid Nabawi itu ada orang yang memperhatikan ceramahnya masyayikh, syekh. Ada orang yang memang nggak paham tapi duduk aja di situ. Jadi kita nggak kaget, kita yang pernah haji, pernah umroh lah, semoga yang belum diberikan rezeki ke sana dimudahkan untuk ke sana. Amin. Amin. Banyak sekali itu mas saya ini yang namanya ngisi kajian kan bahasa Arab, tapi ada orang Bangladesh, orang Pakistan, IPB lah, nggak paham bahasa Arab, dia duduk mereka. Kenapa? Ingin mencari ketenangan. Yang kedua di sana doanya makbul. Jadi selama kajian itu ente paham nggak yang saya ngomong? Nggak paham, soalnya saya yang berdoa. Itu boleh itu. Jadi ketika majelis ilmu memperbanyak doa. Tentu yang baik-baik insya Allah doanya mustajab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kita akan sama-sama mengkaji majelis ilmu yang berkenaan tentang kompleks lah insya Allah. Ini waktunya berapa lama? 30 ya? Karena setiap masjid berbeda. Masjid dan musola ini standarnya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 8
8 ya Pak. 8 Januari 2023. Begitulah yang namanya waktu sangat cepat berjalan, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Rasanya kemarin baru SMP, baru SMA, baru kuliah, baru kerja ya Pak. Rasanya sudah pensiun, sudah bentar lagi. Itu betapa cepatnya waktu itu berjalan. Karena disitulah kalau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ini, wal 'ashri, demi masa, demi waktu. Kita lihat di sini wal 'ashri. Kata-kata yang Allah pilih di sini adalah wal 'asr. Asar. Bukan was-subhi, bukan wal-zuhri, bukan wal-maghrib, bukan wal-isya. Tapi yang Allah pilih di sini adalah asar, waktu asar. Wal-asr. Kenapa sih waktu asar? Kenapa bukan wal-zuhri? Innal insana lafi khusrin. Kenapa bukan wal-maghribi? Innal insana. Tapi yang Allah pilih itu wal-asr. Ada pada waktu asar. Disinilah yang namanya waktu asar itu, waktu di mana manusia itu terlena. Betul? Waktu asar itu kita lihat diri kita saja, nggak usah lihat diri orang lain. Asar itu lagi sibuk-sibuknya, sing teng kantor sibuk teng kantor, sing teng sawah sibuk teng sawah, sing teng sekolahan sibuk sekolah, betul? Sing teng ngajeng TV nggih sibuk, sing teng dapur nggih sibuk, sing teng kasur nggih sibuk. Disitulah makanya Allah menyatakan wal asr. Betapa cepatnya waktu asar itu sangat cepat. Wal asr, pergantian antara waktu siang dan waktu sore untuk masuk waktu malam, waktu asar itu sangat cepat. Wal asr, karena disitulah asar demi masa Allah mengingatkan kita, dari detik ke menit, ke jam, ke hari, sebetulnya cepat sekali. Rasanya kemarin baru 2022 Januari Pak. Sekarang sudah 2023 Januari. Cepat sekali. Wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah menulis di sini innal insana, insan, manusia secara umum. Entah besar, entah kecil. Entah dewasa, entah masih balita. Entah tua, muda, kaya, miskin, hitam, putih, PNS, bukan PNS, semua. Innal insan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sini harus kita ingat-ingat terus ini. Wal asri. Jadi kalau sholat sunnah itu qobliyah ba'diyah, atau sholat tahiyatul masjid, nomor sholat tahajud, nomor sholat duha, selipkanlah salah satu suratnya itu surat Al-Asr. Kenapa? Biar kita selalu ingat. Jangan sholat tahiyatul masjid kul huwallahu ahad, qobliyah ba'diyah kul huwallahu ahad. Malaikatnya nulisnya kul huwallahu ahad enggak ganti-ganti. Tapi kalau dia nulisnya wal asri, sekarang kita berpikir, iya ya, asar ini, asar jaminan sini Pak, igo nggih, iga lebih sedikit lah, oke. Mungkin ada yang asarnya itu jam 4 Pak. Ada asarnya tengah 6 ya. Ada asarnya jam 5. Itulah. Padahal waktu asar yang sempurna sekali itu setelah asar, azan, jeda sedikit langsung qomat. Orang yang sering sholat asar tepat waktu itu lihat dalam hidupnya ada keberkahan. Karena Allah berfirman di sini wal asri. Berarti innal insana lafi khusrin. Ada orang yang nggak rugi adalah orang yang menjaga sholat asar. Orang kalau mau melihat barokah tidak hidupnya, bukan sholat subuh, bukan sholat isya, itu ciri-ciri orang munafik. Tapi kalau keberkahan dalam hidup, lihat di sholat asar. Asarnya itu di mana? Asarnya itu jam berapa? Asarnya itu bagaimana? Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian illa kecuali illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Stop di sini dulu.
Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Setiap orang yang beriman pasti beramal soleh. Betul? Betul. Tapi Allah kedepankan di sini illal ladzina amanu, orang yang beriman dulu baru beramal soleh. Bukan illal ladzina amilus solihati wa amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi. Sekarang kita pahami di sini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa sih disebutkan al-iman dan amal soleh? Dipisah. Seharusnya orang sudah beriman pasti beramal soleh. Tapi di ayat ini dipisah. Illal ladzina amanu wa amilus soleh. Karena ada orang beriman tapi tidak beramal soleh. Oke? Sholatnya luar biasa, puasanya oke, tahajudnya oke. Akan tetapi amal solehnya kurang, sedekahnya kurang, membantu tetangganya kurang, silaturahimnya kurang. Nah di sini disebut illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Betapa pentingnya amanu, kita harus beriman. Makanya masjid mushola ini namanya mukminin ya Pak. Mukminun. Nah, maaf, al-mukminun. Al-mukmin bukan al-muslim. Betul? Namanya mukmin berarti derajatnya lebih tinggi daripada muslim. Kalau orang muslim itu hanya syahadat, hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban saja. Tapi kalau sudah sampai mukmin, dia sudah tingkat atasnya lagi. Dia sudah sholat tepat waktu, sudah puasa Ramadan, sudah mengamalkan amalan yang soleh, yang itu orang mukmin. Berarti insya Allah yang sholat di sini orang yang mukmin semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau ada masalah sabar nih Pak. Bu sabar ibu. Ada masalah, ada bencana, ada penyakit, sabar. Sabar. Sabar itu sesuatu yang gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Betul? Kata-kata 5 kata S-A-B-A-R, sabar. Bahasa Arabnya 3 kata, sobaro, sobrun, sobaro. Orang yang sabar ini, hari ini kita akan mengaji tentang sabaran. Tadi mukadimah. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as shabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Betul? Apakah ada dalam Al-Quran innallaha ma'asyakirin? Tidak ada. Ada dalam Quran innallaha ma'ayaqra'unal Quran? Tidak ada. Innallaha ma'as sholat, Allah beserta orang-orang yang salat? Tidak ada. Innallaha ma'as shaum, ma'as siyam, Allah beserta orang-orang yang puasa? Tidak. Tapi apa? Innallaha ma'as shabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Betapa tingginya derajat sabar ini di mata Allah. Lihat dalam Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah, minta bantuanlah ke Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Yang pertama dengan sabar. Yang kedua was-shalah, dengan sholat. Stop di sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah mengedepankan pahala orang yang sabar daripada orang yang sholat. Betul? Ada orang sholat kesenggol sedikit, orang sholat mobilnya keserempet, nggak terima. Motornya kenapa? Nggak terima. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan ke Allah dengan sabar dan sholat. Allah tidak menuliskan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sholati was-sabr. Orang-orang yang beriman mintalah tolonglah Allah dengan sholat dan sabar. Tidak. Tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang yang beriman minta tolonglah Allah dengan kesabaran. Ini sabar dulu.
Orang kalau sabar itu sholatnya pasti bagus. Orang kalau sabar puasanya pasti bagus. Orang kalau sabar ibadahnya pasti bagus. Orang kalau sabar kesehariannya pasti bagus. Betul ya? Kita satu rekan, satu grup dengan orang yang sabar itu enak Pak. Sedikit-dikit gak marah Pak. Orangnya tenang, penyantun, damai. Tapi kalau berteman dengan orang yang sedikit saja langsung marah, tensinya tinggi, walah, serba salah kita Pak. Tapi kalau dengan orang yang sabar, enak dia orangnya, enjoy, khair. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri, sabar ya. Wassalah. Setelah sabar baru sholat. Umpamanya anak kita nyebrang sini, nyebrang ketabrak mobil, apa yang pertama kita lakukan? Apakah langsung sholat? Anak ketabrak langsung sholat? Tidak. Selamatkan dulu itu berarti sabar. Melihat anak gimana kondisinya, keadaannya gimana, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu kesabaran, betul? Karena ada orang tua yang nggak tega melihat anaknya terjadi seperti itu. Ketika terjadi sesuatu, sabar dulu. Setelah sabar bawa ke rumah sakit, baru sholat. Apa selanjutnya? Innallaha ma'as shabirin. Innallaha ma'as shabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Disinilah derajat sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'a. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita bersama bupati selama Ramadan, kita bersama presiden, kita bersama ketua RT, kita bersama, ini bukan sama-sama saja, tapi bersama Allah. Innallaha ma'as shabirin. Kalau Allah sudah bersama kita, seluruh hajat kita insya Allah terkabul. Seluruh masalah kita insya Allah selesai. Seluruh penyakit kita insya Allah sembuh. Innallaha ma'as shabirin. Ayat selanjutnya 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtal. Yuqtal fi'il majhul, bukan fi'il mudhari'. Mudhari' majhul bukan fi'il madhi. Ya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan liman yuqtal, barang siapa yang mati terbunuh, mati dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, fi sabilillah amwat, orang itu mati sesungguhnya mati. Tidak. Orang yang fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah terbunuh, sesungguhnya dia masih hidup. Di sini kuburan di mana? Sehat ya? Wonten apa mboten? Pas dikedhuk niku tasih wonten jenazah sing kasih utuh. Biasanya ada tasih wonten, betul nggih? Diangkat, diganti kain kafannya, dimasukkan lagi, betul? Tapi ada jenazah yang baru 1 hari 2 hari udah kosong. 1 hari 2 hari sudah tinggal tulang. Tapi ada salah satu jenazah yang sudah bertahun-tahun tapi masih awet, Pak. Makanya disitu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kau katakan orang yang mati meninggal di jalan Allah itu mati dengan sesungguhnya, tidak. Bal ahya, sesungguhnya mereka itu hidup, cuma beda alam. Walakin la tash'urun, akan tetapi mereka tidak merasakan. Ketika di Madinah, di Arab Saudi, yang namanya Masjid Syuhada, Masjid Uhud. Mungkin jenengan yang pernah ke sana, ada yang namanya perang Uhud gitu, Jabal Uhud. Di sana ada makbarah, ada kuburan syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud. Di sana itu ketika rajanya itu mau memperbaiki kuburan ini, kalau sekarang mungkin ditembok lah, Pak. Ditembok terus dipager. Kalau zaman dulu belum ada, Pak. Belum ada tembok, belum ada pagar. Akhirnya orang-orang banyak bermusir di situ, banyak minta bantuan kepada mayit, banyak berdoa kepada mayit. Akhirnya ditembok, dipagar, ditutup. Sampai sekarang ya, diputer ini kok ada pagar besinya, ada doa-doanya. Gitu. Dulu ketika pembuatan itu panjang, Pak. Yang namanya
kuburan sebesar itu pasti membutuhkan yang namanya bego nggih. Alat berat nggih. Untuk mencangkul, meratakan, membuat reng-reng, ceker ayam nopo. Ketika dimasukkan cuk ada darah keluar, cur. Masya Allah. Ya. Begonya itu masuk ke dalam tanah ada darah mancur, Pak. Cur. Ini kayak orang baru dikubur, Pak. Ya. Nek teng mriki nggih. Gayam wonten apa mboten? Nyangkul, ya. Kena badani mayit. Hancur, Pak. Ya mungkin ada ya kalau habis dikubur ya, Pak. Ini yang dikubur berapa ribu tahun yang lalu, Pak? Betul? 1440 sekian tahun, 1400 itu. Kok masih darahnya masih fresh? Ini kalau ngomong kayak gini sama kedokteran paling gampang, Pak. Kalau sakit ya, mayat umur berapakah darahnya itu masih segar? Nah, sekarang mayat baru berapa hari aja sudah ngalir, udah padat nih, Pak. Itu kok bisa? Itu berarti orang yang meninggal fisabilillah, jihad ketika perang tempur memperjuangkan Islam bersama Rasulullah, orang itu masih hidup tapi dalam tanpa. Dalam alam roh, jasadnya hidup tapi jasadnya mati tapi rohnya masih hidup. Cur, akhirnya nggak jadi, Pak. Ditutup lagi, dikubur, cari tempat lain, dilebarin lagi. Akhirnya pelebaran itu, kuburan itu agak lebar itu sebenarnya. Jadi nggak pas di kuburan, ke samping lah. Wala taqul lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Wala nabluwannakum. Nah, ini pelajarannya di sini. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai kita semua, yang muda, yang tua, yang kecil, semuanya. Walana buluannakum, wahai manusia, kalian akan diuji dengan 5 perkara. Walana buluannakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama, Allah akan menguji kita dengan ketakutan. Apa yang pertama? Ketakutan. Allah akan menguji kita dengan ketakutan. Ketakutan apa sih? Banyak sekali ketakutan. Takut terhadap Allah nanti, kepada makhluk gaib takut atau tidak, jalan ke kuburan sendirian berani atau tidak, lampunya dimatikan di kamar mandi berani atau ketakutan kehilangan jabatan, ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan tidak bisa makan, ketakutan kehilangan semuanya. Suami takut kehilangan istri takut kehilangan suami, orang tua takut kehilangan anak, takut kehilangan cucu, takut kehilangan mobil, takut kehilangan motor, itu ketakutan. Allah akan menguji kita dengan ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang kedua, wal ju'. Ju'un. Ja'a ju'un bahasa Arab. Apa artinya? Kelaparan. Allah akan menguji kita dengan kelaparan. Mungkin sekarang masih bisa makan, Pak. Betul ya? Pagi. Tapi belum tentu besok. Belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan. Mungkin makanannya ada tapi kita nggak bisa makan, Pak. Itu juk. Makanan ada, pantangannya katai kolok. Waduh, pete. Waduh, daging kambing. Waduh, sate. Ini makanan ada, tapi kita tidak bisa makan. Itu juk, Pak. Itu cobaan dari Allah. Ada minuman kopi, ada teh dihindari. Yang dipilih air hangat, Pak. Ngerti? Itu cobaan nih, Pak. Allah akan menguji kita. Bukan cuma orang tua, kita yang muda-muda yang masih anak-anak siap-siap, kita juga akan diuji. Walana bluanakum. Semua kali kita diuji. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Yang ketiga, naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Betul? Dompet kita kosong. ATM tinggal sedikit. Untuk makan hari ini masih ada atau enggak? Untuk besok bagaimana ya? Kontrakan yang kontrak belum bayar, SPP anak belum dibayar. Itu cobaan. Betul? Allah akan menguji diri kita dengan harta.
Karena kita sangat cinta terhadap harta, betul? Betul. HP yang terbaru apa sekarang? Motor sing paling anyar. Terus seperti itu. Karena manusia fitrahnya cinta kepada keindahan, kepada dunia. Kita akan diuji dengan harta. Wa naqsimnal amwal, yang ketiga, yang keempat, wal anfus, dengan jiwa. Apa? Jiwa. Jiwa kita akan diuji, Pak. Bagaimana ujian jiwa kita? Jiwa kita kehilangan orang-orang yang paling kita sayangi, Pak. Kehilangan ayah, ibu, emak, mbak, adik, emas, pakde, bude, mbah, kakung, yangkung, yangti. Kehilangan. Ketika jiwa ini tergoncang, itulah ujian sesungguhnya. Betul atau tidak? Betul ya? Seorang suami ditinggalkan istri, jiwanya goncang. Seorang istri ditinggalkan suami, jiwanya goncang. Ketika jiwa ini goncang, pikiran kita nggak akan fokus. Pikiran kita pasti kemana-mana. Dan ketika istirahat, kita tidak bisa istirahat. Betul? Ketika kita memiliki masalah, memiliki problem, sudah tidur di kasur paling empuk, kasur paling enak, apakah kita bisa tidur? Tidak. Ketika jiwa kita sedang tergoncang, kita dikasih kamar VIP di Surayuda, Pak. Yang satu malamnya itu 2,5 juta sampai 3 juta mungkin. Kasur paling enak, paling empuk, tapi ada masalah kejiwaan, Pak. Tidur, aduh, tapi pikirannya tuh entah kemana, Pak. Hatinya tuh nggak tentrem. Padahal itu kamar paling bagus, Pak. Kamar paling enak, paling nyaman, full AC, spring bed, kopi, teh, makanan, semua tersedia. Tapi karena jiwanya ini terganggu, nggak nyaman. Betul? Bandingkan dengan orang yang tinggal di rumah biasa, ya, Pak. Kasurnya kasur biasa, Pak. Sana spring bed, oke? Tapi masalah tidak ada. Jiwa tenang, utang betul nonton, nggak ada permasalahan. Mana yang lebih nyenyak tidurnya, Pak? Orang yang di tempat paling nyaman atau orang yang di tempat biasa saja, Pak? Yang biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak ada masalah jiwa. Kejiwaan, kefikiran ini kalau sudah menggoncang seseorang, inilah ujian terbesar, Pak. Ketika kita kehilangan orang yang paling kita cintai, ada bisa sampai gila, Pak. Ya? Ada yang sampai nggak waras karena dia nggak percaya. Yang dia cintai meninggal. Dia cintai meninggalkan kita. Yang dia sayangi, dia hormati sudah tidak ada, itu dia goncang. Jiwa yang terakhir, wasamarot. Samar. Apa itu samarot? Samrotun buah. Samarat buah-buahan. Apel, semangka, sanes. Wasamarot dalam ayat Al-Quran ini bahasa balaghah, bahasa majaz, bahasa kiasan. Allah akan menguji kita dengan buah-buahan. Maksudnya buah-buahan gimana? Buah dari jerih payah kita, Pak. Kita sudah kerja di kantor selama 1 bulan, tidak digaji. Itu buah. Kita sudah petani, sudah memanen, sudah menanam, sudah memupuk, waktunya panen, rugi. Itu sama, Pak. Kita sudah kerja keras, tapi hasil kita tidak dihargai orang lain. Itu sama. Buah dari usaha kita, buah dari keringat kita, jerih payah kita. Kita sudah mendidik anak bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi anaknya nggak bekti ke orang tua. Itu sama, Pak. Allah menguji kita dari keturunan, dari harta, dari tahta, dari wanita. Itu sama. Buah-buah yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, akan tetapi apa? Hasilnya tidak sesuai. Itu ujian dari Allah, Pak. Atau pas gajian dikurangi, Pak. Atau pas gajian dipotong. Itu sama, sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Selanjutnya apa? Wa basyiris shabirin. Wa basyiris shabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, di sini. Berikanlah kabar gembira. Kabar gembira niku senang apa mboten? Oh, senang nggih. Putrane jenengan wisuda. Oh, jenengan
anaknya hafiz Quran 30 juz. Alhamdulillah anak jenengan juara niki. Senang ya? Berita gembira. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa sih kabar gembiranya? Kabar gembira ini saya kasih tahu. Ketika nanti kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Ketika kita nanti sudah almarhumah, ya, sudah tidak ada jasadnya di dunia ini, kita sudah meninggal, ditiup sangkakala, nanti semuanya akan rata di tempat kita masing-masing, di kuburan kita masing-masing. Betul? Ketika itu Allah akan memanggil, wahai anak Adam, orang-orang yang sabar bangkitkanlah duluan. Karena Allah yang menyuruh, maka orang-orang yang sabar ini bangkit dari kubur. Sing bingung sinten Pak? Malaikat. Loh ini trompet belum saya tiup kok udah bangun. Manusia ini trompet belum ini malaikat Israel belum niup, tapi orang-orang yang sabar sudah bangun. Mau kemana kalian? Allah memanggil kita. Memanggil kemana? Ke surga. Di sini ya. Orang-orang yang sabar akan dipanggil duluan sebelum ada hisab, sebelum ada timbangan amal, karena Allah yang langsung memanggil. Loh bagaimana kalian bisa masuk surga sedangkan amalan hisab belum ditimbang? Langsung Allah berfirman apa? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang yang sabar tanpa hisab. Tuh. Orang yang bersabar tidak memiliki hisab. Makanya orang kalau sabar itu ketika dibangkitkan langsung digiringnya ke surga. Assalamualaikum bima sobartum. Itu kata malaikat selamat. Selamat atas kalian atas sabar kalian. Disitulah. Jadi pahala sabar itu tinggi Pak. Hari ini kita mengaji sabar karena kita kurang bersabar ya Pak. Mungkin bersyukur banyak. Tapi kalau bersabar ya, inilah harus kita ingat-ingat terus. Wa basyiris sabirin. Ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang sabar ini? Lihat di sini. Alladzina idza asabathum musibah. Apabila mereka ditimpa musibah, apabila mereka ditimpa bencana, apabila mereka ditimpa penyakit, apabila mereka ditimpa segala cobaan, alladzina idza asabathum musibatun qalu, mereka mengatakan, mereka menjawab, inna lillah. Stop di sini dulu. Inna lillah. Stop. Inna lillah. Sesungguhnya diri kita ini milik Allah. Inna lillah. Diri kita ini milik Allah. Setuju nggak ya? Berarti pakaian yang kita pakai punya siapa? Allah. Sarung yang kita pakai punya siapa? Allah. Peci yang kita pakai punya siapa? Motor yang kita pakai punya siapa? Mobil yang kita pakai punya siapa? Inna lillah. Sesungguhnya diri kita ini milik Allah. Berarti nanti keluar situ sandalnya hilang. Inna lillah. Betul? Berarti Allah yang mengambil miliknya. Betul? Di kendaraan tiba-tiba jebret, kecelakaan, mobilnya peot, alhamdulillah kita selamat karena ada sistem apa? Safety. Mobilnya penyok, inna, orang yang mengambil mobil ini. Motornya hilang, ketika dicek, oh motornya inna. Diri kita aja milik Allah, apalagi kendaraan kita, HP kita, rumah kita. Kalau Allah mau ambil boleh atau enggak? Boleh. Karena semua ini milik Allah. Maka ketika kita kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan tahta, kehilangan wanita, sudah inna. Sesungguhnya ini semua milik Allah. Itu orang sabar. Orang sabar ketika ditimpa bencana, yang dia pertama ucapan yang keluar dari lidah, inna lillah. Lanjutnya, wa inna ilaihi raji'un.
dan kita akan kembali kepada wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah. Makanya kalau ada berita lelayung ya Pak, berita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebenarnya mengingatkan kita, oh iya ya, kita semua adalah milik wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Napa wonten masjid yang ada orang meninggal, alhamdulillah telah meninggal dunia, wah gempar Pak. Ketika dia meninggal dunia, subhanallah la ilaha illallah telah meninggal dunia, wonten apa mboten? Wonten Pak. Langsung dikrop sekampung. Se-RT niku. Priwe sih ana saya malah alhamdulillah. Loh. Kalau meninggal siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya diri kita adalah milik Allah. Tinggal nanti kapan waktunya Pak. Napa jenengan riyin, napa kula riyin, napa jenengan terakhir, kula terakhir. Siapa yang dipanggil duluan nanti? Bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan, betul? Bisa jadi yang tua belakangan, yang muda duluan. Oh, banyak sekali. Yang namanya ajal itu datanya nggak assalamualaikum. Ajal datang ya sudah, selesai, amal perbuatan sudah tidak ada. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika li adin illa lil mu'min in asabahu syarra'a syakara fa kana khairan lah wa in asabahu barra'a sabara fa kana khairan lah. Sungguh indah, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Nah, kita di sini kan di masjid mukmin ini Pak. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, seluruh amalannya itu baik. Apabila dia ditimpa yang namanya nikmat, dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Orang mukmin sungguh hebat perkara hidupnya, apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillah. Istri dikasih uang sama suami, alhamdulillah. Anak dapat sekolah, alhamdulillah. Lulus sekolah, alhamdulillah. Dapat sholat berjamaah, alhamdulillah. Dapat tahajud, alhamdulillah. Dapat kesehatan, alhamdulillah. Dapat semuanya. Harus pintar-pintar bersyukur, alhamdulillah. Dan apabila dia mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, dia bersabar. Orang mukmin apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Sabar itu ada dua. Sabar yang pertama, sabar dalam mengerjakan kebaikan. Apa? Sabar dalam mengerjakan kebaikan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan kebaikan. Sabar sholat jamaah terus, sabar sering ke masjid terus, sabar birrul walidain, sabar sholat 5 waktu, sabar puasa Ramadan, sabar sedekah, itu sabar. Yang kedua, sabar dalam maksiat, sabar dalam berbuat keburukan. Oh, maksiat sekarang gampang sekali Pak, ada handphone ya Pak. Dunia sudah canggih teknologi, wah tinggal searching apa Google, YouTube, TikTok, Facebook. Wah itu udah banyak sekali. Tapi kita harus bersabar. Disitulah ujian seorang mukmin. Kita diuji dengan kesabaran. Makanya ketika Nabi yang paling berat cobaannya dalam penyakit, Nabi siapa? Ayyub alaihissalam. Betul? Nabi Ayyub itu sabarnya subhanallah. Mungkin dia tidak ada di dunia ini, di Banjarnegara, yang ditimpa penyakit seperti Nabi Ayyub. Betul? Itu penyakitnya bukan 1-2 hari Pak, bukan 1 minggu bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, puluhan tahun Pak penyakitnya Pak. Ya kalau kita meriang 1-2 hari pun ada
keroki, templek-templek, rumah sakit, apotek, obatnya jejer-jejer. Sembuh 4 hari 5 hari Pak. Yang sakitnya 1 bulan, 2 bulan. Lah ini Nabi Ayub bertahun-tahun, puluhan tahun dia tetap bersabar. Luar biasa. Sakit sampai keluarganya meninggalkan semua Pak. Istri anak ditinggalkan, meninggalkan. Dia hidup seorang diri. Tapi apa kata Nabi Ayub ketika ditanya malaikat, wahai Nabi Ayub, engkau Nabi, engkau utusan Allah, tinggal berdoa saja ke Allah, pasti mustajab doamu. Kata Nabi Ayub apa? Masa sehat saya lebih lama daripada masa sakit saya. Makanya saya sabar dalam jalan semuanya. Subhanallah. Nabi Ayub ya, yang ditimpa seperti itu, apa kata Nabi Ayub? Masa sehat saya lebih lama daripada masa sakit saya. Coba kita lihat diri kita Pak. Kita sehat ini sudah berapa tahun Pak? Oke? Berapa bulan, berapa puluh tahun? Umpamanya corona kemarin 2 tahun, apa 1 tahun yang kena. Yang kena yang betul nomor apa ya Pak? Meriang seminggu. Coba dijumlah, ada nggak sakit kita itu 1 tahun Pak? Kalau ada mungkin sekian orang Pak. Kalau ada jumlah-jumlah cuma bulan Pak. Sehat kita lebih lama Pak. Betul. Makanya kita harus bersyukur ketika ditimpa musibah kita bersabar. Ingat masa sehat kita. Betul? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah 1 jam Pak. Lebih Pak. Tambah lagi. Oke, ngapunten karena hari ini saya ada 4 jadwal. Hari ini nanti ngisi lagi jam 9. Nanti siang, habis itu malam ngisi. Jadi kita pergi Pak. Sama-sama barangkali juga nih ada yang mau ke CFD atau mau istirahat. Monggo. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap, itu data yang dari saya dan dari setan. Apabila ada kebenaran, itu data yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.